Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Bapak dosen mata kuliah Governansi Digital, Bapak Dinda Aulia Rahman, SE.MA, dan yang kami hormati kepada teman-teman semua yang saya sayangi dan saya cintai. Sebelum kita lanjut materi presentasi hari ini, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 6 e-budgeting. Saya Fadia Alif. Saya Lulu Hairunisa. Saya Mina Sania. Saya Fadla Muhafiz. Saya Dadun Alwi. Saya Zulizat Ansar. Next. E-budgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program berkomputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, e-budgeting merupakan salah satu perwujudan implementasi e-government dalam mengelola keuangan pemerintah. Sistem ini dikembangkan untuk mempercepat proses perencanaan dan anggaran pemerintah. Jadi bisa kita simpulkan, e-budgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. Dengan penerapan teknologi informasi seperti sistem informasi penyusunan anggaran ini, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan berkaitan dengan penganggaran pemerintah daerah. Selanjutnya dibaca oleh Fadia Alif. Penerapan e-budgeting. 1. E-budgeting membuat data yang lebih akurat. E-budgeting ini memiliki dasar analisa, biaya yang akurat, dan akuntabel. Dianalisa melalui laporan keuangan lain yang mendukung. E-budgeting membantu suatu bisnis untuk menyusun anggaran yang sekiranya sesuai dengan aktivitas perusahaan. Nilai yang ditunjukkan menjadi lebih akurat. 2. E-budgeting membuat penyusunan menjadi lebih mudah. Dengan adanya aplikasi ini yang semakin canggih, proses penyusunan anggaran akan menjadi lebih mudah dan cepat. Tidak lagi memerlukan meeting terus-menerus dan menghitung perkiraan biaya yang akan dikeluarkan. Tim budgeting hanya cukup untuk memasukkan data-data yang diperlukan dan menganalisa bersama. Jika biasanya membutuhkan banyak kertas dan perlengkapan lainnya, sistem e-budgeting menekankan semua itu. Hanya butuh satu aplikasi untuk menyusun anggaran. 3. Data lebih transparan dan tidak mudah dimanipulasi. E-budgeting dapat diakses oleh siapa saja. Jika dalam sistem pemerintahan, maka e-budgeting bisa diakses oleh semua masyarakat di Indonesia. Jika dalam bisnis swasta, maka e-budgeting bisa diakses oleh seluruh pihak internal perusahaan atau pihak yang terkait dengan jalannya operasi bisnis tersebut. Kebebasan mengakses membuat akses anggaran berbentuk elektronik ini menjadi transparan. 4. Kemudahan membuat laporan. Karena di dalam e-budgeting ini terdapat laporan keuangan dan perkiraan anggaran. Maka hal tersebut akan membantu dalam menyusun laporan yang dibutuhkan. Semua informasi keuangan ada dalam satu aplikasi. E-budgeting dapat digunakan sebagai dasar membuat laporan laba rugi perusahaan, laporan neraca, laporan kinerja perusahaan, dan laporan lain-lain yang menunjang proses operasional perusahaan. 5. Terintegrasi. Dapat diintegrasikan dengan sistem informasi keuangan lain yang ada di dalam organisasi atau instansi, sehingga lebih mudah untuk menggabungkan data yang diperlukan.
Dan apabila terjadi penyusunan atau perubahan, maka data lain yang berkaitan dengan e-budgeting juga akan otomatis ikut berubah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dadun Alwi. Kelebihan e-budgeting. Awali ciptakan e-budgeting mempunyai tujuan-tujuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah beberapa kelebihan dari e-budgeting. A. Menjaga akuntabilitas publik. Melalui e-budgeting yang lebih transparan, maka akuntabilitas juga akan meningkat. Setiap departemen organisasi atau instansi akan merasa pekerjaan mereka dapat dipantau semua orang. Dalam e-budgeting manual, hanya pemimpin departemen yang memperhatikan. Namun dalam e-budgeting, seluruh pihak internal dapat melihat penganggaran setiap departemen. Ini memacu akuntabilitas setiap individu yang ikut bekerja. B. Menekan resiko korupsi. Tujuan e-budgeting yaitu agar laporan menjadi transparan sehingga dapat dilihat oleh semua orang yang berwenang, atau dalam pemerintah dapat dilihat oleh semua masyarakat. Hal ini menekan tindakan oknum-oknum tertentu yang ingin melakukan tindakan korupsi dengan cara mengubah atau memanipulasi data keuangan yang sudah terisi. Pihak lain pun tidak tahu jika data keuangan sudah dirubah karena bisa saja pihak-pihak tersebut mengajak bekerja sama sehingga data terlihat sebenar-benarnya. E-budgeting memberi rasa takut tersendiri bagi pihak yang ingin melakukan korupsi. Karena dana di dalamnya telah dilihat oleh semua orang, jika ada perubahan atau pengeluaran yang tidak masuk akal tentu akan mudah diketahui. Next. C. Dokumentasi data lebih aktif. Data dalam e-budgeting akan tersimpan sekaligus dengan data pendukung lainnya. Oleh karena itu, hal tersebut dapat membantu proses dokumentasi data menjadi lebih efektif. Hanya dengan melakukan klik, maka dapat langsung melihat laporan-laporan yang diperlukan. Tidak perlu lagi menghabiskan tempat di kantor untuk mendokumentasikan laporan anggaran dan pendukung tersebut. Cukup dengan aplikasi e-budgeting, maka data akan otomatis terdokumentasikan. D. Mempermudah evaluasi. Jika menggunakan anggaran manual, proses evaluasi harus menunggu kumpulan laporan keuangan selama satu periode. Maka jika menggunakan e-budgeting, tidak perlu menunggu terlalu lama untuk evaluasi. Kinerja setiap departemen akan langsung terlihat melalui aplikasi tersebut. Tentunya selain mempersingkat waktu, proses evaluasi juga lebih akurat dan efisien. Setelah ini adalah Lulu Khairunisa. E-budgeting dalam praktek government. Penggunaan e-budgeting sangat penting dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dana anggaran untuk memberantas penyimpangan anggaran di daerah. Next. Dalam praktiknya sendiri Indonesia yang telah menerapkan sistem e-budgeting diantaranya adalah Kota Provinsi DKI Jakarta, di mana ini menunjukkan bahwa praktek e-budgeting pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencapai sasaran, yaitu mewujudkan efektivitas, efisien, akuntabilitas, dan transparansi pada proses perencanaan anggaran belanja pemerintah daerah ABPD, serta memperbaiki sistem sebelumnya, yaitu Sistem Informasi Pengolahan Keuangan Daerah SIPKD. Next, selanjutnya dibacakan oleh Mina Sania. Pengembangan e-budgeting dalam praktik e-government. Dalam pengembangannya sendiri ada beberapa tahap diantaranya. 1. Tahap perencanaan untuk menganalisis tujuan dari sistem yang akan dibuat dan disesuaikan dengan tujuan organisasi serta kesesuaian dengan peraturan atau kebijakan-kebijakan yang mendukung. 2. Tahap analisis, yaitu untuk memperbaiki sistem yang telah ada sehingga dapat memberikan gagasan untuk perbaikan sistem. 3. Tahapan yang terakhir yaitu implementasi. Sistem yang harus diperhatikan antara lain pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana pendukung sistem yang akan digunakan.
Tahapan ini berfokus pada persiapan yang dilakukan dalam menjalankan sistem tersebut sehingga terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Selanjutnya dibacakan oleh Zohijat. Contoh e-budgeting. Elemen sukses e-government, studi kasus, layanan aspirasi dan pengenalan online rakyat, lapor Kota Bandung. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, ICT, telah menjadi fenomena global. Organisasi swasta menjadi yang pertama untuk memanfaatkan ICT dalam bentuk e-commerce. Menyadari potensi ICT, organisasi publik telah mulai mengambil keuntungan dari perkembangan ICT melalui pembentukan e-government. Penerapan e-government di organisasi publik bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan untuk memastikan kesejahteraan warga negara adalah tujuan akhirnya. E-government bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, dari e-budgeting, e-voting, e-procurement, dan e-participation. Dalam e-participation, pemerintah meniru organisasi swasta dalam cara mengelola hubungan eksternal dan dengan pelanggan melalui pembentukan program layanan aspirasi dan pengaduan online yang disingkat menjadi lapor. Ini adalah sistem manajemen keluhan terbaru yang dibuat oleh pemerintah untuk menampung keluhan dari warga di seluruh Indonesia. Lapor bertujuan sebagai forum di mana warga negara dapat berinteraksi dengan pemerintah lebih mudah, serta berpartisipasi aktif dalam mengawasi kerja pemerintah, dalam memberikan pelayanan publik, dan semua aspek lain dari pemerintah yang baik. Pemerintah, di sisi lain, dapat memanfaatkan lapor ini untuk meningkatkan partisipasi warga yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Hal ini juga dapat digunakan untuk ukuran demokratis. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lapor bermanfaat bagi Kota Bandung. Hal masyarakat melalui lapor, Kota Bandung melalui Departemen Komunikasi dan Informasi secara aktif memperkenalkan lapor sebagai sistem pengaduan masyarakat yang baru. Selanjutnya, jelas bahwa peran pimpinan pemerintah daerah Wali Kota Bandung secara signifikan memajukan penggunaan lapor oleh warga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis semua faktor yang berkontribusi pada keberhasilan lapor. Sebagai bagian dari e-government yang merupakan sistem penanganan pengaduan di organisasi publik, analisis akan didasarkan pada unsur-unsur keberhasilan e-government yang dikembangkan oleh Mohsen Khalil, De Bruno Lavin, dan Vivek Chaudhry yang meliputi keterlibatan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Ini akan mempelajari lapor Kota Bandung, aplikasi ICT dalam pemerintah, akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyediakan barang publik dan jasa publik dan meningkatkan hubungan warga negara pemerintah. Dari PPT yang kami buat itu adalah demikianlah penjelasan kita tentang e-budgeting. Jadi kita ambil kesimpulan bersama bahwa e-budgeting itu adalah anggaran elektronik atau suatu anggaran yang disusun secara digital, baik itu berbasis aplikasi ataupun website. Tujuan dibuatnya e-budgeting adalah untuk membuat data yang lebih akurat, membuat penyusunan anggaran menjadi lebih mudah, agar data lebih transparan dan tidak mudah dimanipulasi. Penyusunan RKA yang lebih mudah, kemudahan membuat laporan, dan terintegrasi dengan sistem informasi keuangan lainnya. Kelebihan utama dari sistem e-budgeting ini adalah menjaga akuntabilitas publik.
menekan resiko korupsi dokumentasi data lebih efektif, mempermudah evaluasi. Walaupun begitu, sistem e-budgeting ini tetap memiliki resiko di ratas dan untuk tetap memerlukan pengaman yang lebih agar bisa meminimalisir serangan virus, agar bisa mengatasi kekurangan dari e-budgeting tersebut. Anda bisa menggunakan sistem e-budgeting dari software akuntansi yang dikeluarkan oleh Akurat Online. Akurat Online ini adalah software akuntansi berbasis cloud yang aman dan terpercaya. Selain itu, sistem ini juga tidak mudah untuk diretas dan aman dari ancaman serangan virus. Fitur di dalamnya juga sangat lengkap, seperti laporan laba rugi, laporan keuangan, laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan persediaan barang, dan lain-lain. Akurat Online juga sangat mudah untuk digunakan, sehingga pembukuan yang Anda lakukan akan menjadi lebih menyenangkan dan strategi penganggaran atau budgeting Anda bisa dilakukan dengan tepat. Smart Planning dan Budgeting dapat teman-teman temukan di website apbd.jakarta.go.id. Kalau dulu tampilannya seperti ini, tapi sesudah diperbaharui, maka Smart Planning and Budgeting tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Untuk bisa mengakses seluruh fitur yang ada di aplikasi Smart Planning and Budgeting, disaranin teman-teman untuk buat akun. Gampang banget caranya, tinggal klik di sebelah kanan atas ini, mendaftar atau masuk. Masuk itu kalau sudah punya akun, kalau belum kita klik mendaftar. Dan nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Ini adalah langkah-langkah untuk mendaftar. Tinggal diklik aja kategorinya. Kalau teman-teman sudah berhasil mendaftar, maka teman-teman officially punya akun di jakarta.go.id. Dan nanti tampilannya seperti ini. Kan salah satu fiturnya yaitu Smart Planning and Budgeting yang sudah ada di sini. Tinggal klik aja. Sesudah klik Smart Planning and Budgeting, maka akan muncul landing page atau tampilan awal dari aplikasi ini, teman-teman. Seperti ini tampilannya. Ada gede banget nih, ada Monas, ada tulisannya. Terus di atas juga ada 4 panel yang masing-masing punya fungsinya sendiri. Kita langsung lihat aja, informasi itu adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran di pemerintah. Di sebelahnya ada unduh dokumen, terdiri dari 3, ada panduan, kemudian juga dokumen publik, dan dokumen-dokumen penunjang lainnya. Akun, tadi akun kita, akun jakarta.go.id, dan aplikasi atau dashboard dari Smart Planning and Budgeting. Kalau turun ke bawah, kita akan lihat di sini ada penjelasan, video, terus juga grafis-grafis yang menjadi indikator dari perencanaan dan penganggaran, termasuk juga postur APBD yang penerimaan dan pengeluarannya harus sama, neracanya harus seimbang, dan hal-hal lain yang sebenarnya ini adalah satu bentuk literasi buat kita, terutama aku sih, warga Jakarta yang mungkin dulu taunya ujungnya adalah duitnya, tapi aku nggak paham nih kayak gimana sih itu ceritanya dari awal sehingga ujung-ujungnya bisa jadi duit. Nah, di landing page ini kita bisa tahu, teman-teman, apa saja informasi yang berharga, yang penting, yang kita perlu ketahui sehingga pemerintah bisa menyusun perencanaan dan penganggaran secara lebih tepat. Jadi, keren sih. Kalau kita beralih ke dokumen, kalau kita klik dokumen panduan, maka tampilannya seperti ini, teman-teman. Kita tinggal download aja PDF-nya, manual registrasi akun, dan lain sebagainya. Sudah itu, yang kedua adalah dokumen publik. Ini ada banyak dokumen publik yang bisa kita akses, mulai dari RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah, sampai yang tahunan, RKPD, terus ada juga KUA PPAS yang selalu ramai setiap tahun, kemudian RAPBD, APBD, dan dokumen lainnya. Coba salah satunya, yang paling ramai aja yang sering dibicarain, KUA PPAS. Di sini sudah ada yang penetapan 2020 lalu, termasuk yang perubahan 2020. Nanti katanya juga akan diupload yang 2021. Wah, ini kita belum masuk ke dalamnya aja, udah banyak informasi yang bisa kita pelajarin dari Smart Planning and Budgeting ini, teman-teman. Oke, sekarang yang kedua adalah dashboardnya. Kita klik aja. Ya, ini adalah dalamnya aplikasi Smart Planning and Budgeting. Ada beranda, dashboard, pantau anggaran, dan pantau aspirasi. Kalau di beranda ini ada ucapan selamat datang di portal aplikasi dan lain sebagainya, termasuk silahkan mendaftar atau login untuk mendapatkan fitur lengkap aplikasi ini. Kalau dashboard, untuk melihat tren atau histori penganggaran dan perencanaan pemerintah di Jakarta selama 10 tahun terakhir. Di sini teman-teman bisa lihat dari 2010 sampai nanti 2021 akan muncul semua di sini. Dan kita bisa lihat trennya. Apa sih trennya? Misalnya kita mulai pendapatan total dari 10 tahun terakhir. Nah, ini langsung nih grafiknya secara otomatis kasih lihat ke kita.
dari 2010 sampai 2019 kemarin. Total pendapatannya APBD-nya nih segini, realisasinya yang merah di bawahnya. Jadi kita bisa lihat trennya. Bagi teman-teman yang mau meneliti atau mau mengamati tugas sekolah sampai ke bikin riset, grafik ini berguna banget. Apalagi grafiknya kita bisa download. Misalnya kita mau tampilkan dalam bentuk bar atau misalnya ini grafik seperti ini ataupun pie chart. Wah, keren nggak? Mantap nih. Dan kita tinggal pilih aja mau download grafik ini dalam bentuk apa. Mulai dari PNG, JPEG, PDF, Excel, dan lain sebagainya tersedia lengkap di sini teman-teman. Yang ketiga adalah pantau anggaran. Pantau anggaran ini semacam status. Sudah sejauh mana perencanaan dan penganggaran dibahas, baik itu secara partisipatif, teknokratis, politis, bottom up, atau top down. Contohnya aja 2018. 2018 itu tahapannya sudah selesai, ya iyalah tahun 2018 ya. Mulai dari RKPD yang diketok di sidang DPRD sampai ke APBD perubahan di tahun anggaran berjalannya sudah ada semuanya di sini. Coba ya kita klik yang 2021, baru ada dokumen RKPD-nya nih di sini. Kuah PPAS-nya mana? Nanti juga diupload nih teman-teman. Di landing page juga nanti juga tersedia. Kita bisa lihat itu dan kita bisa gunain untuk mengawal juga. Oke, kayaknya lebih baik kita lihat yang 2020 ya, karena dia sudah melalui proses-proses. Coba kita klik RKPD-nya. Nah, kalau kita nggak login, maka kita nggak bisa akses. Tadi kan kalau di dashboard dibilang, silakan login untuk dapetin fitur lengkap. Fitur lengkapnya maksudnya ini teman-teman. Jadi Pemprov DKI Jakarta mensyaratkan warganya atau siapapun yang mau mengawasi anggaran harus melogin akunnya. Tujuannya supaya historinya jelas, transparansinya jelas, dan pengawasan kita juga betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus login di sini, dan setelah login baru deh kita bisa betul-betul memantau penganggaran yang tadi kita klik. Dan uniknya lagi, kita bukan cuma bisa ngeliat, memantau, melototin gitu aja teman-teman, tapi kita bisa berinteraksi. Kita bisa kasih komentar, kita bisa kasih rating, kita bisa kasih feedback. Dan aku akan coba bahas itu lebih detail, tidak di video ini karena kayaknya udah kepanjangan juga ya. Jangan-jangan yang nonton udah ketiduran semua nih. Aku akan bahas itu di video terpisah, tapi aku pengen lihat dulu nih, teman-teman tertarik nggak sih untuk tahu lebih lanjut tentang pantau anggaran ini? Kalau tertarik, tolong dong tulis di kolom komentar. Nanti kalau banyak, aku akan bikin kayak semacam part 2-nya dari video ini. Oke, di bawahnya pantau anggaran ada pantau aspirasi. Ini yang juga cocok dan cakep banget nih. Di dalam pantau aspirasi ada 3, serapan musrenbang, serapan usulan langsung, serapan reses. Bedanya apa? Musrenbang itu, kalau teman-teman mungkin ada yang pernah dengar atau pernah ikut, adalah forum di mana kita warga bisa mengajukan usulan-usulan, baik itu dalam bentuk kegiatan, prasarana, dan lain sebagainya untuk lingkungan kita. Jadi benar-benar partisipatif sifatnya. Kalau usulan langsung, ini yang sifatnya langsung aja teman-teman. Kita warga negara langsung nih ngajuin, baik lewat imusrenbang, baik lewat aplikasi online, dan lain sebagainya. Kita bilang tolong dong dibantu ini, proposal ini, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah reses. Reses ini adalah masa di mana wakil-wakil kita di legislatif turun ke warga, turun ke lingkungannya, menyerap aspirasi dari kita, masyarakatnya. Ketiga serapan ini ada di pantau aspirasi dan masing-masing bisa kita pantau teman-teman. Coba aku contohin ya bagaimana melihat daftar serapan ini. Misalnya di serapan musrenbang di salah satu wilayah, contoh aja Jakarta Utara, kecamatan mana ya teman-teman? Tanjung Priuk. Kelurahan, baru denger nih Papanggo. Kelurahan Papanggo. Di Kelurahan Papanggo itu apa aja sih serapan musrenbangnya? Ini semua teman-teman. Semua daftar usulan serapan lewat musrenbang yang diterima sampai ke musrenbang tahun anggaran 2021. Misalnya isunya penyediaan barang untuk kebutuhan masyarakat. Permasalahannya di lingkungan kami ada RPtra, tapi belum tersedia alat olahraga tenis meja. Alamatnya di sini, RW 9 Kelurahan Papanggo. Nah, di sini kita bisa lihat sejauh mana usulan tersebut tercantum atau diterima apa enggak lah istilahnya gitu. Ternyata di sini statusnya diterima teman-teman. Usulannya pengadaan peralatan tenis meja, tipe usulannya barang, volumenya ada 2 unit, harga satuannya 7 juta, anggarannya kalau dikali 2 14 juta sekian. Statusnya diterima. Diterima dan dianggarkan di mana? Di bawah sini.
di Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jakarta Utara. Nama kegiatannya Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Kota. Total anggarannya ada 3,9 miliar. Nah, di Kelurahan Papanggo ini dianggarkan sebesar 14 juta. Jadi warga-warga yang di Kelurahan Papanggo bisa nih memantau. Wah, udah diterima usulan kita. Kapan nih direalisasikannya Palurah? Nah, kita bisa pantau deh teman-teman. Seru juga ya, kita bisa tahu nih usulan kita diterima apa enggak. Kalau enggak diterima, kenapa alasannya. Kalau diterima, sudah sejauh mana itu diproses. Dan realisasinya bisa kita kawal terus. Secara umum sih itu adalah fitur-fitur utama dari aplikasi Smart Planning and Budgeting, teman-teman. Tapi teman-teman juga harus perhatiin di bawah ini ada beberapa keterangan dan ketentuan yang harus dibaca juga. Contohnya kebijakan privasi, aturan layanan, tentang kami hubungi, dan syarat ketentuan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.